Good morning, students. Good morning. Yeah. Good morning. Good morning, students. Good morning. How are you Miss, today? Are you okay? I'm fine. Okay, good. Before start our study, Kesia will lead our pray. Okay, Kay, come on, start now. Kay, Miss don't hear your voice. Miss, suara Keisha nggak ada. Yeah. Now we want to sing a song. The title is I'm Here. One. 1, 2, 3, go. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I'm so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, All Jesus. Only all by your grace that I live today. Forever I praise your name. Okay. Okay, now we want to study. Please bless us. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amin. Oke, thank you so much, Kesia. Oke, kita hari ini belajar tematik dan art ya. Kita boleh membuka bukunya. Good morning. Oke. Sekarang buka bukunya halaman 68. Ya, kita masuk ke pembelajaran kelima. Sudah? Sudah, Miss. Oke, nah, jadi tetap ya, Miss akan ambil setiap harinya penilaiannya, ya dari penilaian sikap, keaktifan, ya. Oke, tapi walaupun Miss katakan seperti itu, tetapnya kamu nggak mau tenang di tempatmu itu, tetap kasak kusuk, ya. Oke, jadi buka bukunya halaman 68. Ya, di sini kita diajak untuk berolahraga. Suara Miss kuat enggak? Kuat, Miss. Kuat, Miss. Kuat, Oke. Miss. Oke. Nah, bacalah bacaan berikut ini. Judulnya apa? Kegiatan ekstrakurikuler, Miss. Kegiatan Ekstrakurikuler, Miss. Ya, kegiatan ekstrakurikuler ya. Nah, kalau kamu kemarin di sekolah ada nggak ekstrakurikulernya? Ada, Miss. Apa Ada, Miss. apa Ada, Miss. Ada, Miss. Iya, apa saja kegiatan ekskul kita kemarin? Menari. Olahraga. Kesenian. Dan pramuka.
Berolahraga berkesenian. Apanya dibilang si Willy ini? Berolahraga berkesenian. Kemarin itu ekskul kita hanya ada berapa? Ada 3 kan? Ada menari, ada bernyanyi, dan ada Miss, Hah? pianika, Miss. Ya, bermain musik. Ya, bermain musik, ya. Jadi, siapa di sini yang bisa memainkan pianika? Isya, Miss. Ya, good. Fidela Miss bisanya piano, soalnya Fidela lagi les piano Miss setiap hari Sabtu. Ya. Siapa lagi yang bisa bermain pianika? Daniel. Daniela, Ya. Miss. Pani, Miss. Hillary bisa. Oke. Nah, jadi minggu depan, ya, minggu depan di pembelajaran art, ya, kita akan belajar memainkan alat musik, ya, pianika dengan recorder. Tahu recorder? Recorder itu nanti dia ada di buku art. Jadi nanti yang belum bisa memainkan pianika, kita akan belajar bersama-sama, nggak apa-apa melalui Zoom, ya. Tapi yang pertama itu yang dipelajari apa? Nadanya dulu, ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, dari situ kalau kamu sudah lancar, ya, kita akan memainkan sebuah lagu dengan membunyikan pianika dan diiringi pianika, ya. Boleh juga diiringi dengan recorder. Siapa yang kenal recorder di sini? Ada yang kenal recorder? Nggak ada, ya. Jadi recorder itu seperti seruling, ya. Kalau seruling kan ditiup dari pinggir, tetapi kalau recorder dari sini, dari ujungnya, ya. Nanti untuk minggu depan kamu boleh persiapkan recorder, ya. Mungkin kelas 2 sudah hampir semua memiliki pianika. Jadi minggu depan boleh dipersiapkan recordernya. Miss akan ajari cara memainkan recorder. Oke. Nah, kita lanjutkan, ya, materinya yang halaman di 68. Udah, kegiatan ekstrakurikuler, ya. Di sekolah, murid-murid tidak hanya mempelajari ilmu saja, ya. Selain menuntut ilmu, di sekolah murid-murid juga belajar keterampilan. Keterampilan tersebut dipelajari melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler bertujuan mengembangkan minat dan bakat murid. Contoh kegiatan ekstrakurikuler antara lain yang pertama ada pramuka, kesenian, olahraga, dan dokter cilik. Biasanya kegiatan ekstrakurikuler ini diadakan pada hari Sabtu, ya. Makanya sebelum corona kemarin kan hanya 5 hari kita sekolah, Sabtunya untuk ekskul, ya. Nah, jadi untuk apa tujuan ekskul ini, kegiatan ini? Untuk melatih bakat, ya, dari setiap siswa, melatih bakat. Ya, di bidang mana kamu yang suka? Apakah di bidang olahraga, di bidang seni, atau di bidang lainnya? Ya, jadi tidak hanya untuk mempelajari ilmu, ya, tetapi keterampilanmu, bakatmu juga diasah, ya, supaya kamu terampil. Ya. Ada yang bisa bermain gitar? Tidak. Bermain keroncong? Tidak. Ada? Tidak ada, ya. Saya punya gitar, Miss. Ya. Yang bisa menari? Kemarin siapa yang ikut grup menari? Daniela, Miss. Kristi, Miss. Ya, itu menari. Yang ikut grup bernyanyi kemarin, unmute dulu. Tolong Patricia unmute dulu. Patricia, Alin, unmute dulu, ya. Oke. Yang ikut menari tadi sudah. Yang ikut bernyanyi, grup bernyanyi kemarin siapa yang ikut grup bernyanyi? Miss. Angkat tangannya.
Diangkat tangannya yang ikut grup bernyanyi. Oke. Yang ikut grup pianika kemarin si Anton. Anton pianika enggak? Iya, yang banyak pianika kemarin cowok-cowoknya ini. Ya. Nah, jadi nanti itu boleh dilatih lagi ya. Kan 1 minggu lagi masih ada waktunya, ya. Minggu depan boleh latihan-latihan dulu, ya. Oke. Nah, jadi kita pun di sekolah tidak hanya untuk menambah ilmu pengetahuan, tetapi keterampilan siswa juga itu penting diasah, ya. Oke. Nah, coba perhatikan. Jawablah pertanyaan berikut. Ya, jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sana terdapat 5 soal. Yang sudah selesai siapa? Sudah selesai semua ya? Wow. Alin sudah, Miss. Kristi finish, Miss. Oke, Miss. Fani finish, Oke, Miss. unjuk dari absen ya. Miss unjuk dari absen aja. Oke. Nomor 1 Adeline, dia tidak ada, tidak pernah ikut Zoom. Nomor 1 Anton, nomor 2 Bastian, nomor 3 Ceris, nomor 4 Via, nomor 5 Tia. Ayo, langsung dibaca soalnya. Halaman berapa? Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler untuk melatih pengetahuan, Miss. Untuk apa murid-murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler? Untuk apa? Untuk apa? Supaya belajar keterampilan. Untuk belajar. Ya, untuk belajar keterampilan. Ya, untuk belajar keterampilan. Ya, nomor 2. Apa tujuan kegiatan ekstra? Halaman berapa, Miss? 68. Kan semalam terakhir, kalau semalam terakhir halaman 67 homeworknya, berarti kan setelah halaman 67 kan halaman 68 kan? Kan nggak mungkin dilangkahi jauh-jauh kan? Oke, nomor 2 Ceris. Bastian, come on Bastian. Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler? Untuk menambahkan hobi dan waktu ruang, Miss. Apa tujuan kegiatan ekstrakurikuler? Untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Miss. Oke, next number 3. Murid boleh dak? Bakat murid. Boleh. Next number 3, come on. Sebutkan contoh-contoh kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka, kesenian, olahraga, dan dokter cilik, Miss. Oke, sebutkan contoh-contoh kegiatan ekstrakurikuler. Pramuka, kesenian, olahraga, ya, dan dokter cilik. Oke. Next number 4. Kapan kegiatan ekstrakurikuler diadakan? Pada hari Sabtu, Miss. Ya, pada hari Sabtu. And the last number 5. Iya, Miss. Kegiatan ekstrakurikuler apa yang kamu ikut? Menari, Miss. Menari. Nah, jadi yang nomor 5, istilah sesuai dengan kegiatan ekskul apa yang kamu ikuti. Kalau kamu pernah ikut bermain pianika, bernyanyi, menari, itulah kamu tulis ya. Oke. Nah, next halaman 69 ya. Halaman 69 kita diajak untuk berolahraga ya. Oke, Bastian, berarti Bastian tadi belum selesai ya? Belum, Miss.
Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 69 ya. Di sini kita diajak untuk berolahraga. Ya. Oke, satu orang dulu membaca. Yang suaranya kuat, jelas. Oke, Daniela. Ayo baca dulu yuk. Ayo berolahraga. Murid-murid ada yang bergabung dengan kegiatan ekstrakurikuler olahraga. Mereka berkumpul di lapangan untuk berlatih. Mereka melakukan gerakan berguling ke depan dan ke belakang. Mereka berguling di atas matras. Gerakan berguling ke depan. Perhatikan urutan gerakan berguling ke depan berikut. Lakukan gerakan sebagai berikut. Berdiri tegak, lalu angkat kedua lengan ke atas. Bungkukkan badan hingga tangan menyentuh matras. Tolak kaki sambil berguling ke depan. Guru akan membantumu berguling. Gulingkan tubuhmu hingga posisi duduk dengan melekuk kaki. Bangkit dari duduk dengan lengan ke depan. Berdiri tegak kembali dengan lengan di samping. Masih ada di belakangnya Daniela. Halaman 70 masih ada. Gerakan berguling ke belakang. Murid-murid lalu mencoba berguling ke belakang. Gerakannya hampir mirip dengan berguling ke depan. Perhatikan urutan gerakan Oke, berguling ke stop. belakang. Thank you Daniela. Next Bastian. Klik dulu mute-nya biar Miss bisa dengar suara Bastian. Ayo. Oke, lanjut Bastian. Perhatikan urutan gerakan berguling ke depan berikut. Lakukan gerakan sebagai berikut. Berdiri tegak lalu angkat kedua lengan ke atas. Bungkukkan badan hingga tangan menyentuh matras. Tolak kaki sambil berguling ke depan. Guru akan membantumu berguling. Guling tubuh hingga posisi duduk dengan meluk kaki. Bangkit dari duduk dengan lengan ke depan. Berdiri tegak kembali dengan lengan di samping. Gerakan berguling ke belakang. Murid-murid lalu mencoba berguling ke belakang. Yang mananya dibaca si Bastian ini? Gerakan berguling ke belakang, Miss. Tadi Daniela sudah baca sampai situ loh. Sudah sampai perhatikan urutan gerakan berguling ke belakang berikut. Sudah sampai situ tadi Daniela baca loh. Lanjut dulu Willy. Sampai di mana tadi si Daniela? Ikuti batasnya si Daniela membaca tadi. Klik unmute dulu Willy. Murid-murid lalu mencoba berguling ke belakang. Willy, stop. Lanjut Hillary. Sampai batasnya si Daniela membaca tadi. Lanjutkan. Klik mute-nya dulu. Oke. Lakukan gerakan sebagai berikut. Berdiri tegak, lalu angkat kedua lengan ke atas. Bungkukkan. Oke, stop dulu. Tanya dulu Daniela sampai mana yang dibacanya tadi. Daniela bacanya sampai mana tadi? Sampai perhatikan urutan gerakan berguling ke belakang berikut. Berarti selanjutnya lakukan gerakan sebagai berikut. Awali dengan berdiri tegak, duduk berjingkat dengan lengan ke belakang. Yang mana yang kalian baca sih?
Oke, lanjutkan Daniela, mereka nggak perhatikan. Ayo Daniela, lanjutkan lagi. Teman-temanmu nggak Lakukan perhatikan. gerakan sebagai berikut. Awali dengan berdiri tegak. Duduk berjingkat dengan lengan ke depan. Tekukan lengan ke belakang. Gulingkan tubuhmu ke belakang. Sambil bertumpu ke tangan. Luruskan kaki ke atas. Sambil tetap bertumpu pada kepala. Kaki ke matras. Terakhir, kembali berdiri tegak. Nah, Miss rasa kalau gerakan berguling ke depan dan ke belakang ini ya nggak asing lagi ya. Miss juga dulu waktu sering kalau di kasur itu sering buat kayak gitu, guling-guling ke depan. Tapi kalau guling ke belakang nggak bisa. Guling ke belakang susah kan, harus ada pertolongan orang lain. Ya, tapi kalau guling ke depan gampang ya, tinggal buat kepala ke bawah, terus jatuhkan badan kita ke depan. Ya, Miss rasa itu tidak sulit. Pernah di kamar, Miss. Iya, suka kan? Miss dulu juga waktu kecil suka buat kayak gitu. Tapi ke depan aja, ke belakang nggak bisa. Kalau ke belakang berat, sakit. Jadi Agri juga. iya. Daniela, Nah, Miss. ya. Jadi ini gerakannya tidak terlalu sulit ya. Kalau gerakan berguling ke belakang itu boleh dibantu orang lain. Ya, nanti kalau sudah ditungkukkan kepalanya boleh didorong ya. Jadi harus hati-hati supaya apa? Supaya lehernya nanti ini tidak kesleo. Ya. Oke, Miss rasa itu tidak ada yang sulit ya. Nah, perhatikan di bawah. Diskusikan bersama gurumu apa manfaat dari melakukan gerakan berguling ke depan dan ke belakang. Nah, jadi manfaatnya ini, ambil pensilnya. Sudah tulis. Iya, minumlah Deklen. Sudah. Manfaat dari gerakan berguling ke depan dan ke belakang yaitu yang pertama meningkatkan kelenturan. Miss, di buku tulis ya, Miss. Ya, di buku tulis. Sudah, meningkatkan kelenturan. Tulis ya, manfaat berguling ke depan dan ke belakang. Apa Miss tadi? Iya, Nomor 1 apa tadi, Miss? tunggu ya, ditunggu temannya. Ulangi, Miss. Ya. Sudah, manfaat berguling ke depan dan ke belakang. Yang pertama yaitu udah meningkatkan kelenturan, meningkatkan kelenturan, Patricia nggak mencatat ya? Miss. Meningkatkan Kan kelenturan ya, Miss. Iya. Miss, Miss yang nomor 2 apa, Miss? Sudah, makanya dengarkan suara Miss dulu. Dengarkan suara Miss. Sudah. Manfaat dari melakukan gerakan berguling ke depan ataupun ke belakang. Yang pertama, meningkatkan kelenturan. Yang kedua, memperbaiki sikap dan gerak tubuh. Memperbaiki sikap dan gerak tubuh. Ulangi, Miss, sampai sikap itu, Miss. Memperbaiki sikap dan gerak tubuh. Yang ketiga, menambah keterampilan. Sudah? Nah, jadi itulah manfaat dari gerakan berguling ke depan ataupun ke belakang ya, ada manfaatnya. Oke. Nah, sekarang Miss, perhatikan apa Miss tadi yang 3? menambah keterampilan. Sudah? Miss, tolong ulang nomor 1, Miss. Nomor 2 dan 3 sudah, Miss.
meningkatkan kelenturan. Sudah? Oke, sekarang buka bukunya halaman 71. Ya. Dengarkan guru membacakan teks berikut. Ya. Di sekolah, Laras mengikuti kegiatan drum band. Laras bertindak sebagai mayoret, yaitu orang yang memimpin grup drum band. Laras mengangkat tongkat sebagai aba-aba. Anggota drum band mulai memainkan alat musik. Dung dung ting ting ting. Suara alat musik terdengar mengalun dengan harmonis. Nah, jadi ya, dulu di sekolah Miss ya, ketika Miss SMP, mungkin kalau SD masih jarang ya ada drum band seperti ini. Ya, mulai dari SMP, SMA, SMK, setiap melaksanakan atau merayakan hari-hari besar itu ada upacara bendera ya. Nah, jadi kalau ada upacara bendera, jadi nanti ada kelompok drum band, ada mayoret ya. Pernah dengar kata mayoret enggak? Nanti dia pegang pernah ya. Oke. Nanti dia pegang tongkat, dia putar-putarkan tongkatnya ya. Nah, jadi Miss dulu pernah, tapi iya. pakai sapu. Nah, jadi kalau mayoret itu katanya orang yang memimpin grup drum band ya. Nah, kalau dia mengangkat tongkatnya ya, itu tandanya sebagai apa? Aba-aba ya. Kalau dia sudah angkat berarti drum bandnya harus berbunyi. Tetapi dulu yang bisa mengikuti mayoret ini kan itu diseleksi, tidak asal dipilih ya. Orangnya harus tinggi. Yang pertama harus tinggi, lincah, terus badannya itu lentur ya, tidak apa namanya, enggak keras, enggak, pokoknya harus lentur, pintar menari seperti itu ya. Karena dia akan menggerak-gerakkan tongkatnya seperti ini, dia goyang-goyangkan ya. Nah, jadi harus memang orang yang benar-benar lincah ya, bisa diandalkan, tinggi ya. Biasanya memang diseleksi harus tinggi ya. Kalau mayoretnya harus tinggi. Nah, nanti itu diadakan latihan untuk menyeleksi. Nah, begitu juga dengan kelompok drum band ya. Nah, jadi kalau untuk kelompok drum band ini ya, Ceris ya, jadi boleh laki-laki, boleh perempuan, tetapi memang harus benar-benar pintar ya, bisa memainkan drum bandnya. Oke. Nah, jadi nanti kalau kamu sudah tamat SD, masuk ke SMP favorit, masuk ke SMA favorit, pasti akan ada ketika merayakan perayaan besar, Hari Guru, 17 Agustus, Hari Kartini, pasti akan merayakan seperti itu gitu. Ada mayoret, ada kelompok drum band, pasti lebih seru. Nanti ada pawainya ya. Nah, jadi kalau kamu ingin jadi mayoret, ingin jadi kelompok drum band ya, harus pintar-pintar ya. Jangan menguap ketika berbicara, kamu menguap katanya. Yang dibilang Miss Andy itu nggak penting katanya ya kan, sampai dia menguap di depan kamera itu ya. Siapa yang mau jadi mayoret? Ada ya. Nah, jadi nanti kalau mayoret ini nanti dia jadi pusat perhatian semua orang. Kenapa? Karena dia akan menjadi model di depan upacara itu. Ketika ada upacara ya, dia akan gerak-gerakkan tongkatnya sendiri ya. Dia akan menjadi pusat perhatian setiap orang. Nah, kalau kamu mau jadi mayoret, mau jadi grup drum band ya, harus pintar-pintar, rajin belajar. Karena nggak orang sembarangan yang mau dimasukkan ke situ. Kalau suka nguap-nguap, ngantuk-ngantuk, gini-gini, masuk lalat ke dalam, nggak dipilih ya. Harus benar-benar diseleksi. Rajin olahraga biar tinggi ya. Kalau pendek nanti nggak bisa ya. Oke. Nah, perhatikan pertanyaan yang ada di bawah halaman 71. Tulislah jawaban pertanyaan berikut. Coba kamu jawab pertanyaannya sesuai dengan teks yang di atas. Sudah selesai semua? Udah, Miss Fidela. Yang belum selesai angkat dulu tangannya. Yang belum selesai.
Miss. Yang belum selesai, yang belum, who is not finished. Oke, Miss kasih waktunya 2 menit ya. Oke, kita kasih waktunya sama temannya yang belum selesai. 2 menit dari sekarang. Selesai, Miss. Iya, kita tunggu teman yang belum selesai. Siapa yang pernah ikut paskibra? Kan kemarin kita pernah kan yang pakai pakaian putih. Pernah, Miss. Iya, nah itu juga. Iya, bagus. Itu juga sambil didengarkan Miss ya, sambil yang lain kerjakan. Kalau mau ikut paskibra, dia juga diseleksi, harus orang yang tinggi. Terus harus bisa baris berbaris. Kalau dibilang lancang kanan, lancang kiri, balik kanan, balik kiri, harus bisa dengan sigap. Ya, kalau mau jadi anggota paskibra. Ya. Jadi bukan asal-asalan, nggak harus dipilih cap cip cup ya, tapi ada seleksi gitu. Kalau di sekolah favorit ya, jadi dia tidak asal-asalan. Oke, sudah selesai? Sudah? Sudah ya. Oke, tadi sampai batasnya Carlitia. Sekarang yang nomor 1 Kristi, nomor 2 Daniela, nomor 3 Declan, nomor 4 Edward, nomor 5 Fanny. Edward ada nggak? Bisa nggak kameranya itu nggak ke samping dibuat, ke depan aja seperti teman-temannya? Miss nggak tahu apa yang kamu lihat di situ, kamu buat ke Edward samping. masih belum selesai. Belum selesai. Edward, nggak bisa kameranya dibuat ke depannya, harus ke samping gitu. Biasanya bisa ke depan kamu buat. Udah? Oke, kalau si Edward belum selesai, yang nomor 4 kita ganti ya. Fidela. Fidela nomor 4. Ayo, langsung saja dimulai dari si Kristi. Di mana Laras mengikuti kegiatan drum band? Jawab, di sekolah, Miss. Iya, di mana Laras mengikuti kegiatan drum band? Di sekolah. Ya, next number 2. Tugas Laras di dalam grup drum band adalah Laras mengangkat tongkat sebagai aba-aba, Miss. Ya, apakah tugas Laras di dalam grup drum band? Tugasnya Boleh nggak Miss sebagai mayoret? boleh. Tugasnya Laras itu Miss, sebagai boleh nggak mayoret. Miss sebagai pemimpin? Mayoret atau pemimpin kan sama. Arti dari mayoret itu pemimpin dalam grup drum band. Ya. Oke, next number 3. Apa yang dipegang Laras? Tongkat, Miss. Iya, tongkat. Next. Siapakah yang memainkan alat musik grup drum band, Miss? Iya, anggota drum band. And the last number 5, Fanny. Jelaskan makna mengalun dari teks di atas. Mengalun adalah mengangkat dan Oke. memukul. Oke, nah jelaskan makna mengalun dari teks di atas. Mengalun, kalau dikatakan mengalun, ya berarti dia menggerakkan, ya, menggerakkan atau bergerak sebagai gelombang kecil, kan mengalun seperti ini, ya, bergerak sebagai gelombang kecil. Oke,
Oke. Mengayun boleh, Miss. Kenapa? Bunyi. Kenapa? Mengayun boleh nggak, Miss? Mengayun, boleh, nggak apa-apa. Oke. Terdengar suara atau mengeluarkan bunyi. Kenapa, Kay? Boleh terdengar suara atau mengeluarkan bunyi.